Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Yang kita akan bahas pada hari ini untuk senyawa hidrokarbon yaitu mengenai kekhasan atom karbon. Yang pertama itu mengenai identifikasi unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon. Adanya unsur karbon dan nitrogen dalam sampel organik secara lebih pasti dapat ditunjukkan melalui percobaan sederhana, yaitu dengan uji pembakaran. Di mana gas karbon dioksida dapat dikenali berdasarkan sifatnya yang mengeluarkan air kapur. Sedangkan air atau H2O dapat dikenali dengan kertas kobalt. Karena kertas kobalt yang awalnya biru tadi akan berubah menjadi pink atau merah muda. Nah, di sini ada persamaan reaksinya. Ketika sampel dibakar, itu akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Ini. Kemudian gas karbon dioksida tadi ketika dialirkan ke dalam larutan air kapur yang berupa rumusnya itu CaOH2 kali, reaksinya menjadi CaCO3 dan H2O. Air kapurnya tadi akan berubah menjadi keruh ya setelah dialirkan gas karbon dioksida. Kemudian ketika ditempelkan kertas kobalt pada H2O atau air tadi, air atau uap air dihasilkan dari reaksi tadi ya, kertas kobalt yang awalnya biru tadi akan berubah menjadi merah muda. Nah, itu perubahan yang nampak, kelihatan ya. Senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa organik ya. Pada umumnya senyawa organik itu lebih mudah terurai pada senyawa anorganik. Nah, di sini ada gambar contoh pembakaran kertas. Ini salah satu contoh sederhana dari identifikasi unsur karbon ya, dimana ketika kertas ini dibakar, hasil zat sisanya ini terdapat abu atau arang yang berwarna hitam. Tandanya bahwa terdapat unsur karbon yang terbentuk. Kemudian gambar di bawah ini merupakan alat-alat dan bahan tadi ya, dari percobaan untuk menunjukkan karbon dan hidrogen dalam senyawa organik ya. Tadi ini ada gambar sampelnya ini ya, oksidator, ditambahkan tembaga oksida. Ketika dibakar akan menghasilkan gas CO2, gas karbon dioksida, dan uap air nih akan mengalir ke sini. Dan ketika dalam gas kimia ini ada air kapur ya, ketika mengalir gas karbon dioksida ini, air kapur tadi yang awalnya bening akan berubah menjadi keruh. Ini yang menandakan adanya gas karbon dioksida ya. Perubahan warna air kapur tadi yang mencirikan bahwa itu tandanya ada gas karbon dioksida. Nah, ini ada persamaan reaksinya ya. Nah,
Kemudian untuk mengetahui H2O tadi, ketika dinding-dinding dari kelas kimia ini ditempelkan dengan kertas kobalt yang biru tadi ya, ini kertas biru dari kobalt itu tadi akan berubah menjadi merah muda atau pink, yang menandakan bahwa adanya H2O atau hidrogen. Nah, yang berikutnya yang kita bahas yang kedua itu keunikan atom karbon. Sesuai dengan nama periodenya, yaitu periode kedua, atom karbon hanya mempunyai dua kulit atom, sehingga jajar atom karbon relatif kecil. Atom karbon mempunyai nomor atom 6, sehingga ketika dikonfigurasikan dia akan mempunyai 4 elektron valensi. Ya, ini gambarnya, strukturnya. Nah, ini tanda titik-titik ini merupakan dari lambang Lewis ya, tanda dengan titik-titik. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 elektron valensinya atau elektron yang terletak pada terluar, yang terluar. Nah, jadi sifat dari atom karbon itu atom karbon relatif kecil jajar atomnya ya. Nah, ini contoh berbagai senyawa karbon. Ada metana, ada metanol ya. Dari elektron valensi 4 tadi atau 4 tangan atom karbon tadi, dia dapat mengikat atau dapat berikatan dengan 4 atom lain ya. Karena sifat ini di tangan-tangan ini dia dapat mengikat atau dapat berikatan dengan 4 atom lain. Nah, ikatannya itu secara kovalen. Ini contoh dari CH4. CH4 ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 atom H yang diikat dari atom C. Selain atom H, atom C ini juga dapat berikatan dengan atom lain. Nah, contoh di sini ada metanol CH3OH. Di sini atom C-nya berikatan dengan atom O juga ya di sini ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini juga berikatan secara kovalen. Berikutnya rantai atom karbon. Berdasarkan kekhasan atom karbon tadi yang mempunyai 4 atom valensi, maka atom karbon dapat membentuk rantai ya. Nah, atom karbon dan 4 atom valensi dapat membentuk ikatan antar atom karbon, yaitu berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Selain itu, atom karbon dapat pula bentuk rantai lingkar atau siklik. Nah, jadi rantai atom karbon itu ya semakin panjang, semakin banyak jumlah atom C-nya, maka semakin panjang juga rantai atom karbon. Ikatan ekuivalen yang dibentuk karbon relatif kuat. Nah, kemudian karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, ini contoh berbagai macam bentuk ikatan dan bentuk rantai karbon dalam senyawa karbon. Yang pertama ini ada metana, ada etana, dan ada etana. Nah, metana ini 1 atom C berikatan dengan 4 atom H. Kemudian kalau etana, 2 atom C berikatan dengan 6 atom H. Nah, etana dan etana ini adalah contoh dari ikatan tunggal. Contoh dari atom karbon yang berikatan tunggal. Nah, kemudian kalau yang etena ini merupakan contoh dari atom karbon yang membentuk ikatan rangkap 2. Di sini ya ada garis 2, berarti dia merupakan ikatan rangkap 2. 2 atom karbon C berikatan dengan 4 atom H, namanya etena. Kemudian berdasarkan posisi atom karbon dalam senyawa hidrokarbon, maka atom karbon itu ada yang namanya atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuaterner.
Ya, berdasarkan jumlah atom karbon diikatnya, atom karbon dengan 4 ikatan kovalen tunggal dibedakan jadi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang pertama yaitu atom karbon primer. Itu adalah atom karbon yang mengikat satu atom C lainnya ya. Jadi dia hanya mengikat satu atom C lainnya. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini. Yang mana namanya atom karbon primer, kita lihat contoh ini ada angka-angka ya dituliskan sini. Ini angka 1, angka 2, maaf ya, ini angka 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini maksudnya 1 derajat ini adalah menunjukkan atom karbon primer. Kita lihat di sini bagaimana yang namanya mengikat satu atom C lainnya. Kita lihat di sini. Ini ada garis 1 atau ada satu tangan yang berikatan dengan atom C lainnya. Nah, ya. Ini hanya ada satu garis. Ya. Jadi itu yang namanya atom karbon primer, dan dilihat dari rumusnya, perhatikan ya, dilihat dari rumusnya, rumus atom karbon primer itu dia CH3. Ya, ciri-cirinya kalau dalam rumus struktur, kalau ada CH3 kemudian garis 1 berarti itu dia merupakan atom karbon primer. Ya. Nah, di sini kita lihat di sini atom C primernya ya. Garis 1 kemudian rumusnya CH3. Dan letaknya ada paling ujung. Ada di ujung-ujung dari rumus struktur. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini dari contoh ini ya, atom karbon primernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi atom primer ini dalam contoh sebanyak 5. Nah, yang kemudian berikutnya atom karbon sekunder. Di sini adalah atom karbon yang mengikat 2 atom C lainnya. Kita lihat di sini mengikat 2 atom C lainnya. Nah, ini 2 atom C lainnya. Kita lihat sini, kita perhatikan yang ada angka 2 ini ya. 2 pangkat 2 derajat nih. Itu artinya atom karbon sekunder. Nih, ada 1, ada 2, ada 3. Kita lihat tangannya atau garisnya yang menghubungkan dengan atom di sekitarnya ya. Kita lihat, perhatikan ini. Itu hanya ada 2 garis penghubung. Berarti dia hanya mengikat 2 atom karbon yang berada di sekitarnya. Sedangkan rumus strukturnya, rumus molekulnya ya, dia hanya CH2. Jadi hanya ada 2 garis penghubungnya dengan atom C lain, itu ada 2. Itu ciri-cirinya. Kalau ada garis atau ada tangannya 2, berarti dia hanya mengikat 2 atom C di sekitarnya. Nah, ini perhatikan ya, ini ada kiri ke kanan 2, ini kiri ke kanan, kalau ini ke atas ke bawah, ada 2 ya. Nah, jadi di sini dalam contoh ini atom C sekunder itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian berikutnya atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom C lainnya. Kita lihat dari contoh. Ini ada angka 3. Nah, ada ini ya, angka 3-nya. Kita perhatikan garis penghubung atau garis tangannya dari atom C. Kita lihat di sekitar atom C ini garis penghubungnya ini ada 3. Berarti dia hanya mengikat atom C sekitarnya itu ada 3. 1, 2, 3. Kiri, kanan, bawah. Nah, ada 3.
dan dilihat dari rumus molekulnya itu ada CH2. Nah, itu ciri-ciri dari atom karbon tersier. Jadi di sini dalam contoh ini cuma ada satu atom karbon tersier. Yang terakhir itu ada atom karbon kuartener. Adalah atom karbon yang mengikat 4 atom C lainnya. Sini ada, kita lihat dari contoh ya, atom C kuartener, sini ada angka 4, berarti ini atom C kuartener. Kita lihat di sekitar atom C ini ya, kita lihat sekitarnya ada garis, ada tanda garis atau penghubung atau tangan yang mengikat atom C di sekitarnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi garisnya 1, 2, 3, 4, dan lihat dari rumus molekulnya ini atom C ini tidak ada atom H-nya lagi. Kenapa? Karena tangannya tadi yang ada 4 atom C tadi sudah digunakan dengan berikatan dengan 4 atom C yang ada di sekitar. Nah, ini yang dinamakan dengan atom karbon kuartener. Nah, dari contoh ini hanya ada satu atom karbon kuartener. Di sini ada perbedaan sifat senyawa organik dan senyawa anorganik. Ya, senyawa hidrokarbon tadi adalah merupakan senyawa organik yang paling sederhana yang terdiri dari atom karbon C dan H. Nah, perbedaan sifatnya antara senyawa organik dan organik antaranya adalah yang pertama, senyawa organik itu kurang stabil terhadap pemanasan. Umumnya sudah terurai pada suhu 700 derajat Celcius. Sedangkan senyawa anorganik umumnya lebih stabil terhadap pemanasan. Kemudian dilihat dari titik didih dan titik cairnya. Kalau senyawa organik itu mempunyai titik didih dan titik cair yang relatif rendah. Banyak yang berwujud gas atau cairan pada suhu kamar. Sedangkan untuk senyawa anorganik, titik didihnya itu relatif tinggi dan umumnya berwujud kristal atau padat pada suhu kamar. Kemudian lihat dari ikatannya, kalau senyawa organik itu berikatan kovalen dan senyawa anorganik itu berikatan ion. Untuk reaksinya pada senyawa organik itu umumnya bereaksi lambat dan membutuhkan katalis, sedangkan kalau senyawa anorganik reaksinya berlangsung cepat, lebih cepat daripada senyawa organik. Senyawa organik itu lebih mudah larut dalam pelarut non-polar, sedangkan senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut polar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai kekhasan atom karbon. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat, terutama dalam memahami senyawa hidrokarbon. Sekian dan terima kasih.